Akhirnya, mimpi lama para penggemar Vegeta jadi kenyataan. Di episode 12 Dragon Ball Daima, Vegeta akhirnya berubah jadi Super Saiyan 3. Sejak Goku pertama kali mencapai Super Saiyan 3, banyak yang bertanya-tanya, kapan Vegeta bakal dapat momen yang sama? Bertahun-tahun lamanya, cuman Goku dan Gotenks yang bisa tampil tanpa alis dengan rambut super panjang. Tapi sekarang, Vegeta akhirnya ikutan naik level. Nah, karena sudah dikonfirmasi kalau Vegeta bisa Super Saiyan 3 di Daima, pertanyaan berikutnya adalah seberapa kuat wujud ini dibanding Super Saiyan 3 di seri Dragon Ball lainnya. Kalau kita lihat Dragon Ball GT, Super Saiyan 3 juga beberapa kali muncul. Tapi ada satu masalah besar. Kebanyakan yang pakai bentuk ini di GT adalah karakter anak-anak, misalnya Goku kecil, yang bikin bentuk ini jauh dari potensi maksimalnya. Hal yang sama juga terjadi di Daima karena bentuk ini diperlihatkan di tubuh Vegeta yang lebih muda. Jadi, pertarungan sebenarnya adalah Super Saiyan 3 Daima versus Super Saiyan 3 GT. Mana yang lebih kuat? Apakah Vegeta Daima bisa membuktikan kalau Super Saiyan 3 di sini lebih gahar dari yang pernah ada? Atau malah tetap kalah dari versi sebelumnya? Oke, Dragon Ball Daima dan Dragon Ball GT punya konsep yang mirip. Tokoh utama berubah jadi anak-anak dan berpetualang mencari Dragon Ball. Tapi meskipun premisnya sama, dua seri ini beda jauh. Yang satu canon, yang satu non-canon. Yang satu berkelana ke alam iblis, yang lain berkeliling galaksi. Dan yang paling mencolok, cara mereka menggunakan Super Saiyan 3. Kita tahu, Super Saiyan 3 di DBZ kurang begitu bersinar. Goku pakai bentuk ini lawan Buu, tapi tetap nggak bisa menang. Bentuk ini lebih sering jadi power boost sementara sebelum akhirnya kehabisan energi. Dan di GT nggak lebih baik juga. Tapi begitu Dragon Ball Daima mengeluarkan Vegeta dalam wujud Super Saiyan 3, banyak penggemar langsung terkejut. Kenapa Vegeta baru pakai ini sekarang? Kenapa di Dragon Ball Super dia nggak pernah kelihatan dalam bentuk ini? Dan yang paling penting, apakah Super Saiyan 3 di Daima lebih kuat dari Super Saiyan 3 di GT? Pertanyaan ini masuk akal. Di Daima, Super Saiyan 3 terasa spesial dan punya dampak besar. Sementara di GT, bentuk ini malah lebih sering jadi beban karena boros energi. Tapi meskipun situasinya berbeda, kedua versi Super Saiyan 3 ini punya momen epik masing-masing. Jadi kalau mereka bertarung satu lawan satu, mana yang lebih kuat? Di Dragon Ball GT, Super Saiyan 3 mengalami nasib yang cukup tragis. Begitu Goku berubah jadi anak-anak lagi, Super Saiyan 3 langsung jadi beban berat buat dia. Di tubuh dewasa dia bisa bertahan lebih lama. Sekarang cuma beberapa detik. Energi yang dibutuhkan buat bentuk ini terlalu besar dan tanpa ekornya, Goku beneran nggak punya daya tahan. Masalahnya, lawan-lawan di GT jauh lebih ganas. Baby Vegeta, Goku dihajar habis-habisan. Bahkan setelah ekornya tumbuh lagi dan dia bisa mempertahankan Super Saiyan 3 lebih lama, tetap nggak cukup. Tapi justru di sini dia dapat solusi, Super Saiyan 4. Begitu Super Saiyan 4 muncul, Super Saiyan 3 langsung ditinggalkan. Bentuk ini nggak pernah dapat kemenangan besar dan momen epiknya terus melayang di depan mata fans, tanpa pernah benar-benar kejadian. Sad banget ya. Di Dragon Ball Daima, Super Saiyan 3 akhirnya nggak jadi sekedar pajangan doang. Di episode 12, Vegeta harus menghadapi Tamagami 2 dalam pertarungan segit buat ngelindungi Dragon Ball. Awalnya mereka bertarung seimbang, tapi begitu Neva ngeboost Tamagami, Vegeta mulai kewalahan. Saat posisinya udah di ujung tanduk, Vegeta menunjukkan kartu trufnya, Super Saiyan 3. Yang bikin lebih gila, ini bakal jadi pertama kalinya Super Saiyan 3 menang dalam sejarah Dragon Ball. Kalau kita nggak ngitung movie-movie-nya ya. Di GT dan Super, Super Saiyan 3 lebih sering jadi beban gara-gara boros energi dan nggak bisa dipakai lama. Tapi di Daima, Vegeta membuktikan kalau Super Saiyan 3 bukan cuma buat gaya-gayaan doang, tapi bisa dipakai buat benar-benar menang. Di Dragon Ball GT itu Super Saiyan 3 nyaris gak ada gunanya. Bahkan Goku yang udah punya ekor tetap keok lawan Baby Vegeta. Tapi di Daima, Vegeta justru sukses ngegas Tamagami 2 pakai Super Saiyan 3.
Bedanya, Vegeta kecil di Daima bisa bertahan dalam bentuk ini lebih lama dari Goku kecil di GT, yang di versi itu cuma bisa bertahan beberapa detik doang sebelum energinya habis. Dari sini aja Daima udah punya keunggulan. Tapi kalau ngomongin musuh yang dihadapi, GT memang terlihat punya lawan yang lebih ganas. Baby Vegeta jauh lebih brutal dibandingkan Tamagami 2, yang meskipun dihormati di alam iblis, tapi tetap terasa kurang menakutkan dibandingkan musuh di Dragon Ball Z atau Super. Cuma tetap aja, Daima lebih unggul dalam pemakaian Super Saiyan 3. Kalau di GT, Super Saiyan 3 hampir nggak pernah menang, bahkan sering jadi beban karena boros energi. Di Daima, Vegeta bisa pakai form ini dengan lebih efektif dan nggak terasa seperti bentuk yang sia-sia. Meskipun Daima mungkin masih punya batasan soal waktu pemakaian Super Saiyan 3, tapi setidaknya Vegeta bisa benar-benar menang dengan bentuk ini tanpa ekor, tanpa embel-embel tambahan. Banyak yang masih bertanya-tanya Dragon Ball Daima bakal ninggalin jejak besar di franchise ini atau enggak. Tapi satu hal yang pasti, ini adalah karya terakhir Akira Toriyama di dunia Dragon Ball, dan dia nggak bakal mengecewakan. Dari awal, Daima udah ngelempar nostalgia keras ke fans lama, dan yang bikin makin seru, Super Saiyan 3 akhirnya dapat spotlight yang layak. Kalau di GT, Super Saiyan 3 cuma jadi pajangan sebelum dilempar ke Super Saiyan 4. Di Daima, bentuk ini benar-benar jadi game changer. Bukan cuma lebih kuat, Super Saiyan 3 di Daima juga lebih dihargai. Nggak kayak di GT yang boros energi dan cuma sekedar lewat, di Daima bentuk ini muncul di momen yang tepat dan benar-benar terasa impactful. Ini bukan sekedar nostalgia, ini adalah Super Saiyan 3 terbaik yang pernah ada dalam sejarah Dragon Ball.